Yo Logan, welcome back again to talk about film with Faris Ramadan. So, sebelum ke videonya, gue mau minta maaf dulu ya, karena kemarin belakangan itu gue sebenarnya harusnya masih ngelanjutin game Batman Telltale series, dan gue malah sakit. Jadi gue sebenarnya nggak awalnya ya, sorry gue rada curhat dikit, kalau nggak mau tuh skip aja. Gue sebenarnya itu niatnya mau istirahat 3 hari. Jadi 3 hari tuh ya, di hari ketiga gue malah sakit. Itu unexpected banget sih. Akhirnya buka aja libur 3 hari malah seminggu. Dan gue karena gue masih males ya bikin video yang panjang, jadi gue bikin tentang talk about film aja. Gue sekarang mau ngebahas tentang film superhero. Bukan, gue sebenarnya mau ngebahas tentang politik gitu. Kenapa gitu? Jennings di penjara 6 tahun. Salah. Sesuai dengan baju gue hari ini, Spider-Man. Bukan Spider-Man sih, mungkin ini lebih ke arah laba-laba ya, bukan Spider-Man. Soalnya nggak ada bacaan Spider-Man-nya. Sesuai dengan baju gue hari ini, Spider-Man. Spider. Sesuai dengan baju hari ini, Spider. Gue akan membahas tentang film superhero gitu. Gue bakal merekomendasikan 5 film superhero ke lu semua. Ya, ini menurut gue aja, ini film superhero yang gue kasih ini yang emang menurut gue seru gitu. Oke, kita langsung aja ke videonya. Inilah dia 5 film 5 rekomendasi film superhero dari gue. Yang pertama ada sudah jelas lah ya. Nggak jelas sih, lupa dulu, tahu ya. Project Power ya, bro. Project Power. Jadi sebenarnya Project Power ini ngejelasin tentang, gue ceritain intinya aja ya. Pada dasarnya sebenarnya Project Power itu nyeritain tentang ada sebuah pil segini nih ya. Jadi kalau lu misalnya makan pil itu, lu aktifin nih pilnya, lu makan, pil itu bakal bisa bikin lu punya kekuatan gitu. Tergantung diri lu juga. Bisa jadi api, bisa jadi es, bisa jadi iguana termasuk. Dan lebih kerennya lagi ya, bisa tembus peluru, bulletproof ya, kebal peluru. Itu gokil sih, film itu gokil. Dan itu intinya. Tapi kalau ceritanya, jadi pada suatu hari sebuah pil itu pil yang tadi sebuah pil yang akan membuat orang-orang bakal jadi punya kekuatan super. Nah, dan pil itu bakal disebarluaskan. Pas disebarluaskan, jadi ternyata baru disebarluaskan nih ya. Ternyata aduh sorry, gue rada kaku ya, soalnya gue juga udah lama gak buat video. Jadi bapak enjoy aja, sorry. Kita fokus lagi. Jadi sebenarnya sebelum pil itu ada, pasti ada sebuah eksperimen kan. Jadi orang yang anak kecil. Jadi ada anak kecil yang dieksperimen oleh sebuah perusahaan yang membuat pil power itu. Dan pil power itu dan anak kecil itu ternyata punya seorang ayah. Dan akhirnya ayah dari anak kecil yang dijadiin eksperimen itu harus menolong anaknya gitu, dengan menyelidiki Project Power itu. Awalnya ayah dari anak kecil dari eksperimen itu menyelidikin kasus tentang Project Power ini atau pil power ini supaya berkaitan gitu. Dan ternyata benar berkaitan. Dan akhirnya anaknya selamat atau enggak silakan nonton sendiri. Gue nggak mau spoiler ya, gue cuma mau ngasih jalan cerita plus inti ceritanya gitu. Itu tadi Project Power, nomor 5 Project Power ya. Dan nomor 4 ada, gue lupa. Betul. Nomor 4 Bloodshot ya, Bloodshot. Lagi itu Bloodshot salah satu film yang keren juga sih.
tapi bukan dari film DC atau Marvel. Jadi di nomor 54 gue nggak akan masukin film DC atau Marvel. Di film Bloodshot itu kerennya itu, jadi mengajarkan intinya aja. Jadi sebenarnya gue nggak lupain yang tadi. Maksudnya aduh susah dikaku banget gue. Jadi intinya Bloodshot ini nyeritain tentang sebuah eksperimen. Jadi ya ini termasuk eksperimen juga, human eksperimen human. Nah, jadi ada seorang tentara lah ya, dia tiap misi selalu berhasil. Entah itu ke Lebanon, ke manapun itu selalu berhasil gitu. Pada suatu hari si tentara ini gagal dalam misinya. Sedikit info, yang jadi tentara itu Vin Diesel. Siapa sih yang nggak tahu Vin Diesel gitu? Udah botak, suaranya serak gitu, kayak gue. Cuma gue nggak botak aja. Jadi si tentara ini yang diperanin oleh Vin Diesel, dia pernah mengalami suatu misi yang dimana dia itu gagal dan mati. Tapi hebatnya ini ya, karena human experiment yang ada di film itu, di film Bloodshot itu, dia hidup lagi, tapi dengan mesin di dalam tubuhnya. Jadi ibaratnya dia itu jadi setengah cyborg. Kalau contoh terbesar cyborg itu Frankie di anime One Piece. Nah, jadi inti ceritanya itu, inti cerita dari film Bloodshot. Jadi ada seorang tentara yang selalu pulang dan selamat di setiap misinya, tapi suatu hari dia mati dan dihidupkan kembali oleh teknologi. Dan akhirnya, dan sayangnya ya, ini spoiler dikit tapi nggak akan bener-bener ke spoiler banget ya, cuma dikit aja. Tapi sayangnya si tentara ini atau si Vin Diesel ini, setelah dia dihidupkan kembali, dia malah dipergunakan dengan tidak baik gitu. Dia disuruh ngebunuh ini oleh perusahaan ini karena perusahaan ini dendam oleh perusahaan ini. Jadi CEO dari perusahaan gimana? Jadi saingan dari perusahaannya, maksudnya CEO dari saingan perusahaan yang ngidupin si tentara ini itu harus ngebunuh saingannya. Nah, jadi ibaratnya si tentara yang dihidupkan kembali ini atau Vin Diesel yang dihidupkan kembali ini tidak kekuatannya itu nggak digunakan dengan baik gitu. Maksudnya nggak untuk membela manusia yang jahat untuk memberantas kejahatan atau untuk membela manusia yang tertindas gitu, enggak. Itu nomor 4 ada Bloodshot. Yang ketiga ada I'm the Black Panther. I never freeze, don't freeze. Lu tahu itu apa? Ya, sudah jelas. Black Panther. Ini salah satu film favorit gue nih. Film 2018 itu. Itu film Marvel ya. Ini 321 udah mulai merambah ke Marvel. Dan yang ketiga itu ada Black Panther. Siapa sih yang gak tau Black Panther gitu? Dari Black Panther. Panther macan kumbang. Panther macan kumbang. Lupa gue. Dia Panther macan kumbang dan Black hitam, macan kumbang hitam. Ya artinya itu, tapi ceritanya beda ya. Itu gue cuma nerjemahin artinya aja. Jadi sebenarnya inti dari film ini, film Black Panther ini itu nyeritain tentang sebuah pulau ya. Sebuah pulau yang bernama, bukan pulau apa sih bahasanya? Negara, bukan pulau. Soalnya di filmnya itu rajanya nganggap ini negara, cuma negara yang tertutup ibaratnya. Jadi sebenarnya Black Panther nyatain tentang sebuah negara yang tertutup, yang bernama Wakanda. Di Wakanda itu ada sebuah bahasanya, alat atau apa gitu ya. Soalnya bentuknya kayak besi, cuma bisa dibuat alat gitu. Anggap benda lah ya.
ada sebuah benda namanya vibranium. Nah, di vibranium itu bener-bener kekuatannya itu OP gitu. Segala hal yang maju bisa dibuat oleh vibranium. Pada suatu hari raja dari Wakanda itu raja dari raja dari Wakanda itu meninggal ya, T'Chaka meninggal, akhirnya digantiin oleh anaknya T'Challa. Seru ngomongnya, T'Chaka. Dan T'Challa meninggal, T'Chaka meninggal, T'Chaka meninggal digantiin oleh T'Challa gitu. Tapi salahnya T'Chaka itu dia nggak pernah. Jadi sebenarnya T'Chaka ini pas T'Chaka meninggal atau Raja Wakanda meninggal, kesalahan dia nggak pernah nyeritain masa lalu tentang Wakanda atau apapun yang berhubungan dengan Wakanda ke anaknya gitu. Jadi pas anaknya tahu kenyataan dibalik indahnya Wakanda ini dengan vibranium yang ada, ternyata Wakanda itu benar-benar tertutup dan gak ada satupun orang yang tahu di mana Wakanda. Sebenarnya rada susah sih ya ngejelasin tentang Black Panther. Jadi intinya itu cuma karena vibranium aja. Jadi vibranium ini dikejar oleh semua orang lah. Satunya adalah Eric Killmonger. Nah, jadi diincar oleh vibranium ini diincar oleh Eric Killmonger. Kalau misalnya lu kurang paham apa yang gue jelasin gitu ya Black Panther, soalnya rada susah juga ngejelasin Black Panther. Tonton aja langsung Black Panther. Nomor 3 tuh ya Black Panther. Nomor 2 ada The One and Only, dan salah satunya Spider-Man favorit gue sampai sekarang. Ya, sudah jelas. The Amazing Spider-Man. Gue sebenarnya milih The Amazing Spider-Man dibanding Spider-Man Tom Holland atau Tobey Maguire karena gue ngerasa The Amazing Spider-Man itu Spider-Man terbaik dibanding dua film itu. Karena The Amazing Spider-Man itu nunjukin kita gitu bahwa Peter Parker itu pinter, mandiri, dan juga nggak bergantung Tony Stark. Nyindir banget ya gue. Gak lanjut. Yang kedua ada The Amazing Spider-Man. Kenapa The Amazing Spider-Man, atau anggap aja inilah Spider-Man lah. Kenapa Spider-Man? Jadi menurut gue sendiri Spider-Man itu mengajarkan kita gitu bahwa semakin kuat diri lu, semakin besar pula tanggung jawab lu. Sama kayak quotes-nya Uncle Ben di Spider-Man 1. With the great power will become the great responsibility. Itu quotes itu gue nyampe inget terus sampai sekarang. Dan gue nyertain intinya aja cerita di The Amazing Spider-Man. Tapi jadi gue mohon maaf ya, tapi sebenarnya The Amazing Spider-Man itu cuma ada The Amazing Spider-Man 1, The Amazing Spider-Man 2, dan yang ketiganya nggak ada ya karena ya Sony bangsat. Sony itu bangsat ya karena mereka mutus kontrak gitu dengan aktornya, dengan Andrew Garfieldnya. Jadi film The Amazing Spider-Man 3 nggak akan pernah ada kecuali Sony mau buat kontrak baru sama Andrew Garfieldnya, baru bakal ada. Tapi kayaknya kemungkinannya kecil lah ya. Bagi Andrew Garfield juga udah makin tua, masa dia bakal tetap cocok dengan Spider-Man. Dan gue bakal jelasin ceritanya aja lah ya, kenapa Spider-Man itu bagus buat lu tonton. Pertama, Spider-Man itu mengajarkan kepada kita bahwa terkadang orang lemah gak selamanya akan jadi lemah. Dia bisa menjadi apapun yang dia mau. Kita dapat yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Itu yang gue dapat dari cerita The Amazing Spider-Man ya. Soalnya kan Peter Parker tuh kutu buku, pinter, tapi dia malah jadi orang kuat gitu kan, aneh.
Dan itu pertama. Kedua, Spider-Man mengajarkan kepada kita gitu bahwa lu tuh harus jadi semakin kuat, be stronger, semakin kuat, jadi semakin hari harus semakin kuat untuk menjalani hidup gitu. Dan yang ketiga adalah jalan cerita yang menarik. Jadi ini perbedaan spesifik ya antara The Amazing Spider-Man dan Spider-Man 123. Di Spider-Man 123, orang tua Peter Parker itu nggak pernah dijelasin atau dimention minimal satu Easter egg gitu yang ada di filmnya, nggak pernah. Tapi kalau di The Amazing Spider-Man itu, orang tuanya Peter Parker itu sempat dijelasin masa lalunya. Kenapa Peter Parker bisa diurus oleh Bibi May dan Paman Ben gitu. Itu dijelasin gitu. Nah, yang ketiga karena itu mungkin yang ketiga gue bakal masukin rasanya ini kayak back story yang lebih jelas ya, back story yang lebih jelas. Yang keempat karena back story Peter Parker yang lumayan menarik menurut gue. Soalnya Peter Parker, coba lu bayangin ya, lu bayangin aja orang lemah, kutu buku, pendiam, dia digigit laba-laba, dia harus bertanggung jawab satu kota, dia harus tanggung jawab satu kota gitu, menyelamatkan satu kota, membuat satu kota aman gitu. Nah, aneh kan. Nah, terus itu yang keempat ya, backstory Peter Parker yang menarik. Tadi apa sih yang pertama? Mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat. Yang kedua, mengajarkan kita bahwa kalau kita sekarang begini, nggak selamanya kita bakal begini. Yang ketiga, punya backstory yang menarik tentang orang tuanya. Yang keempat, punya backstory yang menarik tentang diri Peter Parkernya sendiri. Jadi ntar dulu, sebelum lanjut lagi, kenapa lo harus nonton The Amazing Spider-Man? Jadi sebenarnya cerita Peter Parker tuh begini ya. Jadi Peter Parker itu dulu ibunya nih ya, ibu dan ayahnya itu mereka itu pekerja scientist, dan ada sebuah misi yang dimana mereka harus ini spoiler dikit ya, sorry, mereka harus naik pesawat gitu, dan di pesawat ya kecelakaan dan akhirnya mereka meninggal gitu. Dan akhirnya Peter Parker hidup dengan Baby May dan Paman Ben. Dan suatu hari Peter Parker itu datang ke sebuah lab, di mana lab itu penuh dengan laba-laba gitu. Bukan lab sih, museum ya, museum yang isinya penuh dengan laba-laba. Dan laba-laba itu nempel di lehernya dan ngegigit. Jadi si Peter nih ketemu love interest-nya lah, Gwen Stacy. Sebelum Mary Jane, Gwen Stacy dulu. Kalau di komik begitu, tapi kalau di Spider-Man 123 ceritanya diubah. Jadi gitulah. Pas dia mau foto si Gwen Stacy nih ya, tiba-tiba lehernya digigit, cetak. Digigit, dia pas nyampe rumah, dia ngerasa aneh di tubuhnya itu. Pas ditarik, ternyata ada jadi laba-laba. Itu emang konyol, namanya juga film superhero sih. Itu yang keempat. Itu yang keempat itu tadi cerita Peter Parker kenapa dia bisa jadi Spider-Man. Mungkin itu aja kali ya, kenapa lu pada harus nonton The Amazing Spider-Man. Oh iya, yang kelima, love interest yang menarik. Sebenarnya kalau misalnya The Amazing Spider-Man itu lagi nyampe yang ketiga aja nih minimal, kita bakal ngelihat Mary Jane, tapi aktornya beda. Sayangnya aja The Amazing Spider-Man 3 nggak dilanjutin. Jadi cerita sebenarnya itu Spider-Man itu habis di, sorry ini agak panjang ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi sebenarnya Spider-Man itu oh ya, gue nggak boleh spoiler ya. Pokoknya intinya gini aja. Lu nonton The Amazing Spider-Man 1-2, seru dan menarik. Sayangnya nggak ada yang ketiganya, cuma nggak apa-apa lah ya, nonton aja. Yang jelas love interest yang menarik, nah itu. Dan yang terakhir ada Batman Begins itu kenapa gue taruh di pertama, karena menurut gue satu itu bener-bener
hampir rada nyata lah ya, soalnya itu kan Batman sendiri berantem pakai ilmu ini gitu, ilmu bela diri, memberantas kejahatan dengan teknologi, bukan dengan power gitu. Power dia ya paling cuma kayak hawa keberadaan yang tipis. Cuma saya semua orang juga punya kan hawa keberadaan yang tipis. Pertama karena kenapa gue taruh Batman di posisi pertama, karena Batman kerasa real aja menurut gue. Kedua karena jalan backstory yang menarik. Jadi sebenarnya Batman ini nyatain tentang seorang anak miliarder namanya Bruce Wayne. Nah, si Bruce Wayne ini suatu hari dia lagi habis nonton teater lah ya. Pas pulang dari teater, ya dia mengalami sebuah musibah dan akhirnya ya terkadang emang hal yang kita tidak inginkan bisa selalu kapan saja terjadi. Gue udah kayak motivator. Akhirnya si Bruce Wayne ini ngelihat kedua orang tuanya mati di depan dia, ditembak. Dan itu yang bikin jadi motivasi dia kenapa dia harus memberantas kejahatan dan menjaga kota tercintanya, kota kelahirannya itu Gotham. Itu pertama, backstory yang menarik. Yang ketiga, memotivasi hidup kita gitu. Sorry gue lupa kata-kata Batman gimana. Tapi jelas adalah quotes hebatnya gitu. Quotes keren gitu di film Batman Begins, The Dark Knight. Jadi sebenarnya Batman itu ada 3 ya. Batman Begins, Batman The Dark Knight, Batman The Dark Knight Rises. Sebenarnya ada 4, satunya lagi itu Batman vs Superman, cuma itu nggak satu frekuensi aja, beda versi ibaratnya. Pertama itu yang ketiga karena love interest apa namanya? Love interest sih, siapa apa namanya tadi? Banyak quotes keren di dalamnya. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir ya, alasan kenapa gue naruh Batman di posisi pertama. Yang keempat karena semua orang udah tahu lah ya, villain Batman yang aneh-aneh tapi keren. Contoh Joker, Harley Quinn, Scarecrow, Bane, Catwoman. Nah, kalau lu mau tahu mereka anehnya kayak gimana, nonton filmnya. So, jadi mungkin segitu aja video kali ini. Mungkin video ini rada lama, sorry lah ya, soalnya ya gimana gitu. Gue niatnya mau bikin video yang gak terlalu lama, tapi karena gue ini video tentang penjelasan jadi rada lama. Sorry ya. So jadi segitu aja video kali ini. Gue Faris Will Hussein Thinking, goodbye. Dan inilah dia beberapa film yang gue suka juga, tapi nggak gue masukin ke 5 karena menurut gue nggak menarik ya. Bukan nggak menarik, cuma terlalu fiksi, jadi nggak gue taruh di 5 terbaik lah. Dan inilah beberapa film yang sebenarnya gue juga suka. Goodbye.